Setelah pembahasan mesin-mesin Turing, saatnya kita akan membahas bahasa-bahasa yang dikenali oleh Turing Mesin. Ada dua kelas bahasa. Pertama adalah kelas bahasa yang disebut sebagai Decidable Languages, disingkat D. Yang kedua adalah kelas bahasa Semi-Decidable Languages, disingkat SD. Decidable berasal dari akar kata to decide, yang artinya adalah memutuskan. Ini terkait dengan keberadaan mesin Turing yang selalu bisa memutuskan bahasa tersebut, ya atau tidak dari setiap kasus yang diberikan. Sementara semi-decide adalah akibat adanya kemungkinan tidak sepenuhnya problem tersebut bisa diputuskan oleh mesin Turing. Melalui materi ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui batas-batas dari kemampuan mesin Turing yang merupakan model dari algoritma. Jadi dengan sendirinya batas-batas dari problem komputasi yang bisa dipecahkan oleh algoritma. Kita mulai dengan bahasa-bahasa decidables. Turing mesin M dikatakan mendecide atau memutuskan L jika dan hanya jika saat memeriksa sembarang string W yang diberikan, jika W adalah anggota dari L, maka mesin M akan menerima string W tersebut. Jika W bukan anggota dari L, maka M akan menolak string W tersebut. Untuk Turing mesin yang selalu halt, di halt yes atau di halt no, halt yes adalah jika string W anggota dari L, halt no adalah jika string W bukan anggota dari L. Sementara jika kita menggunakan versi mesin Turing yang halt atau crash, maka M akan menerima W itu dengan halt. Sementara jika W bukan anggota dari L, maka M akan mengalami crash. Berikutnya definisi mengenai bahasa-bahasa decidable. Bahasa L disebut bahasa decidable jika dan hanya jika terdapat Turing mesin M yang mendecide L. Perhatikan kata terdapat di sini. Sembarang Turing mesin bisa jadi tidak dapat mendecide sebuah bahasa, tapi minimal jika ada sebuah bahasa yang mendecide bahasa tersebut, maka bahasa itu adalah decidable. Seperti pada tugas sebelumnya, pada soal Fibonacci, tidak semua mesin-mesin Turing yang dibuat mahasiswa bisa mendecide sesuai data yang diberikan. Tetapi sekurangnya ada satu mesin yang bisa mendecide-nya, maka bahasa itu decidable. Jadi seperti apa ya bahasa yang disebut tidak decidable itu? Kebetulan semua soal pada tugas tersebut merupakan bahasa-bahasa decidable. Bahasa yang tidak decidable tentu saja adalah tidak ada sebuah mesin pun yang bisa dibuat bukan khususnya oleh kita, tapi oleh siapapun juga, termasuk orang-orang yang terpintar di dunia ini yang bisa mendecide-nya. Coba kalian pikirkan, bahasa atau problem komputasi seperti apakah itu? Untuk sekedar catatan, dalam buku-buku atau referensi lain, kelas bahasa decidable seringkali juga disebut sebagai kelas bahasa rekursif. Jangan dikacaukan istilah rekursif di sini dengan rekursif pada pemrograman. Di sini rekursif adalah nama lain dari kelas bahasa decidable. Kelas bahasa decidable merupakan superset dari context-free language. Lebih tepatnya, context-free language adalah proper subset dari D, karena ada bahasa-bahasa yang bukan CFL, namun dapat di-decide oleh Turing mesin. Contohnya bahasa ANBNCN, bahasa WW, bahasa WCW, termasuk beberapa soal dari tugas terakhir, dan sebagainya. Bagaimana menurutmu bilangan-bilangan prima? Apakah bilangan-bilangan prima merupakan masalah decidable? Bilangan prima terbesar yang sudah diketahui hingga Januari 2020 adalah 2/82 juta sekian-sekian-sekian. Itu sebuah bilangan desimal dengan digit sebanyak 24,8 sekian. Suatu bilangan yang sangat besar sekali. Jika ditanyakan bilangan yang lebih besar dari ini, memang belum ada yang tahu. Namun, semua itu hanya masalah waktu, karena proses komputasi yang memerlukan waktu yang begitu lama, hingga dari bilangan prima terbesar ke bilangan prima terbesar berikutnya memerlukan waktu bertahun-tahun. Namun itu tidak menyatakan bahwa problem ini adalah tidak decidable, karena secara logika algoritma sudah jelas, dan Turing mesin tidak mempermasalahkan waktu komputasi, hanya dalam kenyataannya ketika dikomputasi oleh komputer yang super cepat pun
tetap memerlukan waktu yang sangat lama. Jika digambarkan dengan diagram Venn, himpunan D adalah lingkaran yang memisahkan antara area bahasa-bahasa disable dan bahasa-bahasa yang tidak disable. Nah, batas lingkaran D ini hendak kita perluas sedikit, dan lingkaran itu disebut semi-disable. Lingkaran ini melingkupi bahasa-bahasa disable, namun meliputi juga bahasa-bahasa di luar disable, walaupun tidak semuanya. Mari kita definisikan dulu istilah semi-decide. Sebuah Turing mesin dikatakan melakukan semi-decide terhadap bahasa L jika dan hanya jika untuk setiap sembarang string W diberikan pada mesin M, jika W adalah anggota bahasa L, maka M akan menerima W. Sementara jika W bukan anggota dari L, maka M tidak menerima W. Namun perhatikan di sini, tidak menerima bukan berarti menolak. Tidak menerima bisa jadi halt di halt no atau crash, atau tidak halt sama sekali. Ini analoginya dengan program mesin mahasiswa ketika disubmit ke suatu tugas. Kemudian untuk beberapa kasus, mesin bisa mengatakan ya, untuk kasus yang lain mengatakan tidak, tapi ada beberapa kasus yang menyebabkan mesinnya running begitu lama, dan oleh grader kemudian dihentikan. Tidak tahu apakah memerlukan waktu yang sangat lama atau tidak akan pernah berhenti. Sementara dalam kasus Turing mesin tidak ada mekanisme untuk menghentikan, jadi mesin akan terus berjalan tanpa akhir. Apakah cukup jelas perbedaan semi-decide dengan decide? Pada decide, jawaban ya atau tidak harus diputuskan dengan tegas. Sementara pada semi-decide, ketegasan hanya pada jawaban ya. Berikutnya definisi semi-decidable. Sebuah bahasa L disebut semi-decidable atau ditulis SD jika dan hanya jika terdapat Turing mesin yang semi-decide L. Dalam buku-buku referensi lainnya, bahasa semi-decidable sering kali dinamakan bahasa recursively enumerable atau RE. Jelas bahwa setiap bahasa decidable adalah juga semi-decidable sesuai dengan definisi tersebut. Namun tidak semua bahasa semi-decidable adalah decidable. Bisa jadi ada sejumlah bahasa pada awalnya semi-decidable, tapi pada suatu saat dengan perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan bahasa itu menjadi juga adalah decidable. Bahasa semi-decidable yang benar-benar bukan decidable ditulis SD-D, yaitu bahasa-bahasa yang tidak bisa didecide oleh mesin Turing manapun, tapi bisa semi-decide oleh setidaknya suatu Turing mesin. Kita sampai pada sebuah pertanyaan filosofis di dalam komputasi. Masalah komputasi yang dikategorikan D adalah masalah komputasi yang tetap bisa dibuat mesin Turingnya atau algoritmanya, termasuk masalah-masalah yang nanti akan Anda pelajari sebagai masalah NP, NP-hard, atau bahkan NP-complete. Walaupun seperti bilang prima akan memerlukan waktu yang begitu lama, tapi masalah SD-D adalah masalah yang hanya bisa dijawab manakala memang itu anggota dari L. Sementara jika diberikan instant problem W yang bukan anggota dari L, maka tidak ada algoritma yang dengan tegas bisa menjawab tidak. Mungkin beberapa kasus menjawab tidak, tapi untuk kasus-kasus tertentu, mesin tidak akan pernah selesai berkomputasi. Diagram Venn berikut menunjukkan hubungan antara bahasa-bahasa decidable, bahasa-bahasa non-decidable, bahasa-bahasa semi-decidable, bahasa-bahasa non-semi-decidable, di mana D adalah subset dari ST dan ST subset dari universe. Komplement dari D tentu saja adalah komplement dari ST yang digabung dengan lapisan di dalam SD yang bukan D. Adakah bahasa di dalam SD-D ini? Sebentar kita akan membahas bahasa yang disebut sebagai bahasa H atau halting problems, yaitu bahasa yang SD tapi bukan D. Halting problems atau disingkat H adalah himpunan seluruh kemungkinan string yang merupakan pengkodean dari mesin M dan string input W, di mana M adalah Turing mesin yang akan halt jika dijalankan untuk string input W. Ini analogi dengan Turing mesin yang disubmit pada tugas yang lalu. Ada M Turing mesin yang diuji masing-masing dengan N string, menghasilkan M kali N kombinasi
mesin dan string. Dari seluruh kombinasi itu, ada yang halt dan ada yang tidak halt. Di sini kita tidak permasalahkan halt dengan yes atau halt dengan no. Kita hanya membedakan antara halt dan tidak pernah halt karena infinity loop. Seluruh kombinasi yang halt adalah subset dari halting problem. Sementara seluruh kombinasi yang tidak halt tentu bukan subset dari H. Yang tidak halt ini tentu saja adalah betul-betul tidak halt hasil verifikasi dari diagramnya. Jadi tidak termasuk Turing mesin yang diberhentikan karena berjalan sudah cukup lama, padahal bisa jadi mesin itu pada akhirnya juga halt. Nah, himpunan seluruh kemungkinan kombinasi Turing mesin dan stringnya, yang mana Turing mesin selalu halt dengan string tersebut. Pertanyaannya, apakah problem ini decidable? Sekarang kalau diberikan sebuah string yang anggota dari H sesuai dengan definisinya, maka string itu mewakili sebuah Turing mesin dan suatu string yang mana Turing mesin akan halt. Dengan demikian, UTM atau Universal Turing Machine dapat mensimulasikan bekerjanya mesin tersebut pada string yang diberikan dan UTM pasti akan halt. Sementara, jika diberikan string lain yang bukan anggota dari H, apa yang terjadi? Tentu UTM juga tidak akan halt, karena kombinasi itu adalah mesin Turing yang tidak akan halt dengan string yang bersangkutan, maka otomatis UTM pun tidak akan pernah halt. Sesuai dengan definisi bahasa decidable, maka H bukanlah decidable. Tapi H memenuhi definisi bahasa semi-decidable. Berarti juga bahasa ini adalah SD-D. Sebagai selingan supaya kuliah ini menjadi rileks, mari kita bermain game sejenak. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 4 macam kartu yang mirip kartu domino. Setiap kartu terdapat 2 bagian yang bertuliskan string-string tertentu, dan kartu-kartu itu berada dalam jumlah yang sangat banyak. Anda diminta untuk menemukan susunan kartu-kartu secara horizontal, di mana di bagian atas dan di bagian bawah terbentuk string-string dan kedua string isinya sama. Kartu-kartu boleh berulang muncul di dalam deretan. Bisa mendapatkan jawabannya? Silahkan mencoba menjawabnya. Sambil Anda menemukan solusinya, silahkan mempause presentasi ini. Semoga Anda sudah mendapat solusinya. Coba dicocokkan. Solusinya adalah kartu 3, 4, dan 1. Menghasilkan di atas dan di bawahnya ABA, BAAA, B. Sekarang silakan mencoba lagi dengan set-set kartu yang lain. Ada 3 set kartu yang lain yang bisa Anda coba pecahkan. Silakan mempause-nya, kemudian nanti dilanjutkan untuk diskusi hasilnya.
Secepat itukah Anda menemukan jawabannya? Semoga jawabannya sama. Mari kita cocokkan. Susunan kartu mau tidak mau harus dimulai dari kartu nomor 2, betul? Karena kartu nomor 1 dan nomor 3 memiliki awalan yang berbeda, sehingga tidak mungkin menjadi kartu pertama. Tapi kartu berikutnya tidak ada yang bisa ditempelkan karena segera menimbulkan ketidakcocokan atas dan bawah. Jadi pada iterasi kedua langsung kita mengetahui tidak ada solusi untuk problem set kartu ini. Problem nomor 3, Anda dapat menemukannya, tapi menurut referensi solusinya sangat panjang sekali sekuensnya, 252 kartu. Bahkan ada lagi solusi yang lebih panjang lagi dari itu, perlu menggunakan program kali ya untuk bisa mendapatkan solusi tersebut. Jadi pada intinya untuk kartu-kartu tersebut jawabannya ya, ada solusinya. Nah, sekarang nomor yang keempat. Bagaimana menurut Anda? Adakah yang menemukan solusinya atau mencobanya? Mungkin dengan program? Oke, problem nomor 4. Jika Anda betul-betul mencobanya, maka tidak akan pernah selesai. Itu menurut referensinya. Tapi siapa tahu Anda menemukan solusinya sehingga nanti Anda bisa mengajukan penemuan Anda ke penulis buku. Oke, problem ini tidak akan pernah mencapai kesimpulan ya maupun tidak. Kecuali kalau Anda sudah capek dan menghentikannya, lalu membuat kesimpulan berdasarkan kira-kira. Berbeda dengan problem nomor 2, di mana bisa segera diketahui tidak ada solusinya. Sementara nomor 3, pada akhirnya kalau Anda cukup tekun, akan ketemu solusi. Permainan ini memberikan ilustrasi problem semi-decidable, yaitu ketika suatu set kartu memiliki solusi, cepat atau lambat itu akan ketemu. Tetapi kalau PCP itu tidak memiliki solusi, maka mungkin bisa cepat diketahui atau tidak akan pernah bisa diputuskan betul-betul tidak ada solusi atau mungkin saja ada. PCP ini singkatan dari Post Correspondence Problem, adalah problem yang dikemukakan oleh Emil Post. Emil Post adalah orang yang sama dengan pencipta POS machines. Secara formal dapat didefinisikan sebagai berikut. Diberikan dua himpunan string berindeks X1, X2 sampai Xn dan Y1, Y2 sampai Yn. Kita ingin mencari tahu adakah deretan bilangan-bilangan I1, I2 sampai dengan Im, di mana I1 sampai Im adalah bilangan-bilangan di dalam range 1 sampai dengan N, sehingga jika dilakukan konkatenasi, XI1, XI2, dan seterusnya sampai XIM sama dengan YI1, YI2, dan seterusnya sampai dengan YIM. Jadi di dalam deret I1 sampai IM memungkinkan terjadi pengulangan kemunculan bilangan yang sama. Secara algoritma, pencarian solusi PCP adalah membangun suatu pohon pencarian dimulai dari root node, yaitu satu pasang XI1 dan YI1, yang mana yang satu adalah prefix dari yang lain. Kemudian, mencoba pada setiap cabangnya, semua kemungkinan pasangan string yang bisa disambungkan. Kemudian, jika ada, dari cabang-cabang tersebut, disambungkan lagi dengan cabang-cabang berikutnya, dan seterusnya sampai pada akhirnya ditemukan deretan yang memenuhi kriteria pencarian. Ketika tidak ada lagi cabang yang bisa ditemukan, berarti solusi tidak ada. Beberapa penghentian pencarian dapat diterapkan, yakni ketika panjang atas dan bawah semakin berbeda panjangnya secara divergen. Namun secara umum, dapat saja terjadi kondisi di mana kemungkinan untuk ada solusinya tetap ada, dan algoritma memasuki situasi infinity looping. PCP adalah juga masalah keputusan bahasa. Sebagai masalah keputusan bahasa, PCP adalah himpunan string dari string-string yang terbentuk dari pengkodean instan masalah P, dan P memiliki solusi. Pertanyaan, apakah P memiliki solusi menjadi apakah P anggota PCP? Secara lebih rinci, string pengkodean PCP adalah dua buah tuple
yang masing-masing terdiri atas n buah string. Yang pertama adalah x1, x2 sampai xn, dan yang kedua adalah y1, y2 sampai yn, di mana setiap xi dan yi adalah string-string yang terbentuk dari alfabet sigma yang bukan string kosong. Dan solusi adalah sebuah deretan bilangan-bilangan bulat i1, i2 sampai ik, di mana bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan di dalam range 1 sampai dengan n, sehingga xi1, xi2, dan seterusnya xik sama dengan yi1, yi2 sampai dengan yik. Sebagai masalah keputusan bahasa, PCP adalah masalah semi-decidable yang bukan decidable. Secara intuitif, hal ini bisa terlihat dari contoh nomor 1 dan nomor 3, yang mana jika memiliki solusi, cepat atau lambat pasti akan bisa di-decide. Sementara, jika bukan anggota dari PCP, mungkin bisa di-decide, mungkin juga tidak akan pernah selesai untuk di-decide, seperti contoh nomor 4. Pembuktian secara formal belum diajarkan, nanti kita akan masuk pada materi tersebut dengan suatu teknik yang nanti akan dipelajari sebagai dovetailing. Sementara pembuktian formal sebagai undecidable nanti akan dipelajari suatu teknik reduksi dari halting problem yang membuktikan bahwa PCP bukan bahasa D. Sekarang mari kita mempelajari sifat-sifat bahasa decidable, yaitu sifat closureness terhadap operasi komplement. Ingat bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari closureness pada bahasa reguler dan bahasa context free. Bahasa reguler closure terhadap operasi komplement. Sementara CFL tidak closure. Nah, sekarang bagaimana dengan bahasa D? Bahasa D, closure terhadap operasi komplement. Hal itu bisa ditunjukkan dengan mudah dengan Turing Machine. Karena Turing Machine selalu halt, hanya ada dua kondisi yang bisa terjadi, halt yes atau halt no. Untuk menerima dan menolak, atau kalau versi halt dan crash, maka kalau menerima adalah halt dan menolak adalah crash. Jika M adalah mesin Turing yang menerima bahasa L, M aksen yang menerima komplement dari bahasa L dibuat dari M dengan menukarkan halt yes dengan halt no, atau versi halt dan crash, yang halt dibuat crash dan yang crash diarahkan kepada status halt untuk bisa menerimanya. Ini digambarkan pada diagram berikut ini, di mana output yes menjadi no dan output no menjadi yes. Sebaliknya, kelas bahasa SD tidak bersifat closure pada operasi komplement. Hal ini dibuktikan dengan kontradiksi. Seandainya L adalah sebuah bahasa SD dan komplement dari L selalu juga SD, maka terdapat mesin M yang semi-decide L dan juga terdapat mesin M aksen yang semi-decide komplement dari L. Kedua buah mesin tersebut bisa kita komposisikan menjadi sebuah mesin yang bekerja secara non-deterministik, di mana jika menerima string W yang anggota dari L, maka M akan halt. Sementara jika W bukan anggota dari L, maka M aksen akan halt, sehingga mesin komposisi tersebut selalu halt untuk setiap kemungkinan input W. Dengan demikian, untuk setiap bahasa L semi-decidable, selalu terdapat mesin yang bisa mendecide bahasa tersebut. Dengan kata lain, setiap bahasa semi-decidable adalah juga bahasa decidable. Nah, berarti terjadi suatu kontradiksi karena tidak semua bahasa semi-decidable adalah bahasa decidable. Contohnya bahasa-bahasa yang baru kita kenali, bahasa H dan juga bahasa PCP. Sifat closure pada operasi komplement untuk kedua kelas bahasa tersebut berimplikasi yang sangat penting. Pertama, jika diketahui L dan komplement L-nya adalah SD, maka pasti L itu adalah suatu bahasa D. Dan sebaliknya, jika L adalah bahasa D, maka baik L maupun komplementnya adalah juga D. Kedua, jika L diketahui adalah SD yang bukan D, maka komplement dari L adalah bukan SD.
Karena apabila komplement dari S darah D, ingat, adalah D. Padahal L adalah SD minus D. Kembali suatu kontradiksi. Nampaknya bahasan kita semakin abstrak, tapi mari kita coba bayangkan masalah-masalah yang berada pada kelas bahasa decidable adalah masalah-masalah di mana masih bisa dibuatkan Turing machine, walaupun mungkin saja masalah itu NP-complete. Masalah semi-decidable adalah masalah di mana Turing machine masih bisa mendecide manakala instan yang diberikan adalah anggota dari bahasa tersebut. Sementara jika bukan anggota dari bahasa tersebut, ada kemungkinan mesin Turing tidak akan dapat selesai menjawabnya. Kemudian, masalah-masalah seperti apakah itu masalah yang bukan semi-decidable? Lebih konkret lagi mungkin ditanyakan, memangnya ada masalah-masalah tersebut? Bahasan berikut ini adalah memeriksa secara teoritis keberadaan masalah-masalah non-semi-decidable. Masih ingat pada pembahasan UTM, mesin-mesin Turing dikodekan menjadi string. Tentu, himpunan dari semua hasil pengkodean mesin Turing yang bisa dibuat adalah subset dari seluruh kemungkinan string yang dapat dibentuk oleh alfabet tersebut. Dan kita masih ingat bahwa himpunan semua kemungkinan string yang dapat dibangun oleh suatu alfabet adalah himpunan yang countably infinite, ketak berhinggaan, di mana anggota-anggotanya dapat dipetakan ke bilangan 1, 2, dan seterusnya sampai tak terhingga. Sementara itu, berapa banyak bahasa yang dapat dibentuk dengan alfabet yang sama? Ingat bahwa suatu bahasa adalah subset dari himpunan semesta string. Jumlah subset di dalam sebuah himpunan adalah power set dari himpunan tersebut. Karena kardinal dari himpunan semesta string itu countably infinite, jumlah bahasa tersebut adalah uncountable. Semua kemungkinan mesin Turing yang dapat dibuat adalah countably infinite dan masing-masing terkait dengan sebuah bahasa semi-decidable. Dan berarti jumlah bahasa semi-decidable adalah juga countably infinite. Banyaknya bahasa yang bukan semi-decidable di dalam alfabet tersebut setara dengan uncountable dikurangi countably infinite. Sama dengan jumlah bilangan real dikurangi jumlah bilangan integer. Seberapa besarnya itu, ya tetap masih uncountable. Apa arti semua ini? Masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan Turing machine alias algoritma yang logik adalah banyak sekali. Sebanyak apa? Sebanyak bilangan. Maka sampailah pada bahasa yang bukan SD, salah satunya adalah komplement dari halting problem. Dari mana itu bisa diketahui? Seperti penjelasan pada slide sebelumnya, komplement dari bahasa di dalam SD-D berada di luar SD. Bahasa komplement H adalah himpunan dari string-string, pengkodean dari mesin M dan pasangannya input string W, yang mana M tidak halt pada input W tersebut. Dengan demikian, adanya pasangan-pasangan yang membuat mesin M itu tidak akan pernah selesai berkomputasi, maka walaupun itu adalah anggota dari bahasa tersebut, maka tidak bisa didecide oleh UTM. Dengan kata lain, tidak memenuhi definisi bahasa semi-decidable. Kembali lagi kita bermain game sebagai intermezzo. Anda mendapatkan sejumlah tak berhingga ubin, di mana ubin-ubin itu hanya terdiri atas beberapa pola saja. Contohnya, di sini ada 3 pola. Tugas Anda adalah mencoba menutupi lantai yang ukurannya tak berhingga tanpa merotasikan pola tersebut, dan setiap sisi yang bersebelahan harus berwarna sama tanpa celah atau gap. Jika lantainya berukuran 3x3, hasilnya adalah seperti ini. Tapi jika lantai itu betul-betul dari tak terhingga ke tak terhingga, tentu Anda tidak akan pernah dapat menyelesaikannya. Tetapi bagaimana kalau pola-pola yang diberikan adalah seperti ini, dan Anda ditanya apakah Anda dapat menyelesaikannya, maka pasti Anda segera mengetahuinya bahwa Anda tidak akan dapat menyelesaikannya.
khususnya untuk mengisi arah horizontal. Kita akan mendefinisikan juga masalah tersebut sebagai masalah keputusan bahasa. Jika instant problem T menyatakan himpunan berhingga dari string-string yang setiap stringnya menyatakan pola dari ubin-ubin tersebut, string dituliskan dalam 4 karakter, yang masing-masing karakter menyatakan warna sisi-sisi atas, kanan, bawah, dan kiri. Dalam contoh-contoh yang telah ditunjukkan sebelumnya, kita menggunakan alfabet yang berisi 3 karakter, G, W, dan B, yang menyatakan gray, white, dan black. Sekarang, definisi bahasanya adalah bahasa tiles, himpunan dari pengkodean instant problem T, dan T memiliki pola-pola tiles yang dapat mengcover seluruh rantai secara tak berhingga. Contoh instant problem yang pertama memiliki solusi, dapat menutupi seluruh lantai, sementara instant problem yang kedua tidak dapat menutupinya. Sekarang coba memikirkannya, apakah problem tiles ini decidable, semi-decidable, atau bukan semi-decidable? Secara intuitif, instant problem yang pertama adalah anggota dari bahasa tiles, namun instant itu tidak bisa diputuskan, karena baru dapat diputuskan jika seluruh lantai yang tak terhingga luasnya sudah bisa ditutupi. Justru sebaliknya, instant problem yang kedua bukan anggota dari tiles, namun dapat segera diputuskan. Jika mengacu pada isi problem-problem decidable, maka jelas tiles bukan bahasa decidable, karena ada kasus di mana tidak bisa didecide. Menurut definisi semi-decidable, juga bahasa ini tidak termasuk pada kategori semi-decidable, karena anggota dari bahasa tersebut justru tidak bisa didecide. Maka ini adalah contoh bahasa di mana termasuk kategori non-semi-decidable. Tapi sebaliknya, komplement dari bahasa tiles justru adalah semi-decidable yang bukan decidable, atau SD-D. Bukti formal bahwa bahasa ini non-semi-decidable dapat ditunjukkan dengan metode reduksi yang akan dibahas kemudian. Hingga saat ini kita sudah membahas beberapa contoh bahasa-bahasa yang non-semi-decidable, yaitu bahasa non-halting, kemudian bahasa tiles. Kebetulan kedua bahasa tersebut memiliki komplement bahasa SD non-D. Tidak setiap bahasa non-SD memiliki komplement di SD-D. Sebagian dari bahasa-bahasa non-SD memiliki komplement juga di bahasa-bahasa non-SD. Jadi kalau kita kategorisasi lagi, terdapat bahasa-bahasa non-SD yang memiliki komplement di SD-D, dan bahasa-bahasa non-SD yang komplementnya juga non-SD. Berikutnya kita akan mempelajari perbedaan-perbedaan mendasar bahasa-bahasa decidable dan bahasa-bahasa semi-decidable. Namun sebelum itu, kita definisikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, kita definisikan mesin enumerator dari suatu bahasa, yaitu mesin yang dapat menuliskan atau istilah yang sering digunakan adalah mencetak output pada tape satu demi satu string-string anggota dari bahasa terkait. Mesin ini nantinya akan menjadi mesin yang melayani mesin yang lain, di mana string yang dihasilkan oleh mesin akan dikirimkan untuk menjadi input ke mesin yang lain. Ada dua jenis mesin enumerator. Mesin enumerator yang menghasilkan string-string output secara proper order, dan mesin yang menghasilkan string-string tanpa pengurutan tertentu. Contoh berikut adalah dua buah mesin untuk mencetak bahasa A clean star, M1 dan M2. M1 mencetak anggota bahasa tersebut secara proper order, sementara M2 tidak. Bila bahasa tersebut berhingga, tentu saja proses pencetakan suatu saat akan berakhir. Tapi karena umumnya bahasa itu tak berhingga, maka tentu proses pencetakan itu akan terus-menerus secara tak berhingga. Enumerator untuk beberapa bahasa memang bisa dibuat langsung menghasilkan string-string seperti contoh di atas. Tapi untuk sebagian bahasa yang lain, enumerator memerlukan mesin lainnya
yang disebut sebagai string generator. Dari string-string yang digenerate oleh string generator, kemudian enumerator akan memeriksa keanggotaan string tersebut terhadap bahasa terkait apabila anggota baru akan dicetakkan pada tape. Kita pelajari berikutnya adalah string generator. String generator pada dasarnya juga adalah mesin enumerator, hanya dia mengenumerasi setiap string yang bisa dibuat oleh alfabet sigma. Misalnya kalau sigma adalah A dan B, maka mesinnya adalah seperti mesin Turing berikut ini. Mesin akan menghasilkan setiap string, kemudian perintah P adalah mencetak sekaligus mengirimkan string yang dihasilkan ke mesin yang akan menggunakan string tersebut, yaitu mesin enumerator dari bahasa yang terkait dengan alfabet dari string generator tersebut. Nah, sekarang berdasarkan output dari string generator, kita akan membangun suatu enumerator bahasa WW sebagai sebuah mesin yang di dalamnya akan memanggil mesin string generator. Setiap kali string generator mencetakkan outputnya dengan perintah P, output ini akan diperiksa oleh Turing Machine yang menerima bahasa WW. Jika Turing Machine halt yes, maka string akan dicetakkan untuk digunakan di mesin berikutnya. Sementara jika Turing Machine halt no, maka akan lanjut ke string berikutnya yang dihasilkan oleh string generator. Dan hal ini akan terus dilakukan dalam iterasi yang tidak akan pernah berakhir, karena bahasa WW berisi himpunan string yang tak berhingga. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa melakukan hal yang sama seperti untuk bahasa WW untuk bahasa-bahasa semi-decidable? Jika string-string di-generate oleh string generator langsung diperiksa sesuai dengan urutan dihasilkannya string, kemudian setiap string diperiksa oleh Turing Machine yang menerima bahasa tersebut, jika bahasa itu adalah semi-decidable, maka saat memeriksa sebuah string, mesin Turing bisa masuk dalam situasi tidak dapat memutuskan. Kondisi ini kemudian mengakibatkan enumerasi akan terhenti akibat terbentur pada pemeriksaan yang tidak dapat diputuskan. Untuk menangani masalah ini, maka dikenal suatu teknik yang disebut dovetailing, yaitu melakukan pemeriksaan secara paralel string-string yang diterima dari string generator. Setiap pemeriksaan dilakukan langkah demi langkah, dan jika ada salah satu string yang sedang diperiksa, anggota dari bahasa, maka suatu saat pemeriksaannya akan halt terlebih dahulu dari yang lain, disusul oleh string anggota bahasa L yang lain. String-string anggota dari bahasa L akan dicetak ke tape secara tidak berurutan. Sementara untuk string-string yang bukan anggota dari L, sebagian halt no dan sebagian yang lain tetap berada dalam pemeriksaan secara simultan hingga waktu yang tak berhingga. Ilustrasi berikut ini, string-string di-generate dalam setiap iterasinya oleh string generator mulai dari epsilon, A, B, AA, AB, BA, dan seterusnya. Pada iterasi pertama, yaitu pada saat string epsilon dihasilkan, epsilon diperiksa oleh Turing Machine dalam satu langkah. Kemudian, pada iterasi kedua, kembali mesin memeriksa epsilon sambil menerima string kedua yaitu A, dan A diperiksa untuk langkah pertama. Pada iterasi ketiga, kembali epsilon diperiksa di langkah ketiga, dan A diperiksa pada langkah kedua, dan B diperiksa pertama kali. Hal ini terus-menerus dilakukan, sehingga pada suatu saat ada sekian string yang sedang diperiksa, masing-masing pada langkah yang berlainan, dan misalnya salah satu string AA mengalami komputasi yang halt yes, berarti AA diterima oleh mesin, maka AA adalah yang pertama dienumerasi sebagai anggota bahasa tersebut. Setelah beberapa iterasi berikutnya, misalkan komputasi string A yang berikutnya halt yes, maka A yang terenumerasi sebagai anggota bahasa tersebut. Dan seterusnya, mungkin diantaranya ada yang menyebabkan mesin Turing crash atau mesin Turing
hard no, dan beberapa lainnya terus-menerus berkomputasi. Dovetailing ini kemudian menghasilkan enumerasi dari string-string secara tidak berurutan. Bahasa L akan disebut Turing enumerable jika bahasa tersebut bisa dienumerasikan baik secara proper order maupun acak oleh suatu enumerator. Khususnya jika bahasa L itu bisa dienumerasi secara proper order, maka kita menyebutnya lebih spesifik bahasa tersebut Turing enumerable secara proper order. Setiap bahasa semi-decidable adalah Turing enumerable, yaitu dengan dukungan teknik dovetailing yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi apabila sebuah bahasa dienumerasi, maka setidaknya bahasa tersebut adalah semi-decidable. Sementara, jika bahasa itu adalah decidable, maka bukan hanya bisa dienumerasi, tapi juga bisa dienumerasi secara proper order seperti bahasa WW yang sudah dibahas sebelumnya. Sifat Turing enumerable secara proper order membedakan bahasa decidable dari bahasa semi-decidable yang bukan decidable. Dan sifat Turing enumerable membedakan bahasa semi-decidable dengan bahasa non-semi-decidable. Jadi, kedua sifat itu merupakan sifat-sifat spesifik dari masing-masing untuk bahasa-bahasa decidable dan bahasa-bahasa semi-decidable. Sebagai penutup pada bagian ini, pertama adalah bahasa-bahasa yang disebut decidable terkait dengan mesin Turing mampu mendecide bahasa tersebut. Di luar itu, ada kelas yang disebut semi-decidable, di mana Turing Machine masih dapat melakukan decide, khususnya pada kasus-kasus yang merupakan anggota dari bahasa tersebut. Bahasa decidable adalah subset dari semi-decidable. Bahasa decidable disebut Turing enumerable secara proper order, sementara semi-decidable adalah hanya disebut Turing enumerable. Poin berikutnya adalah, di luar dari bahasa decidable dan semi-decidable adalah disebut bahasa non-semi-decidable. Bahasa non-semi-decidable ini bahasa yang sama sekali tidak memungkinkan Turing Machine dibuat untuk mendecide bahasa tersebut. Kita harus menyadari satu hal, bahwa kajian teoritis dari bahasa non-semi-decidable ini menyatakan bahwa kelompok ini beranggotakan bahasa-bahasa yang maha banyaknya. Lebih banyak dari problem yang bisa di-decide oleh Turing Machine itu sendiri. Jadi itulah dunia masalah komputasi yang sebenarnya yang harus dipahami melalui kuliah ini. Di luar itu diperlukan sejumlah pembatasan permasalahan sehingga turun ke dalam kelompok bahasa yang lebih rendah. Misalnya panjang string dan beberapa asumsi-asumsi yang bisa diterapkan menyederhanakan permasalahan komputasi tersebut.